Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang makanan daerah khas Bali yaitu sate lilit. Bab 1 atau pendahuluan. A. Latar belakang. Sate merupakan salah satu makanan populer di Indonesia. Sate lilit ini dapat disajikan bersama makanan pokok. Sate adalah makanan yang dapat ditemui di mana saja. Namun, sate pada umumnya masih tergolong sama. Di sini, saya akan membuat sate yang unik dan menarik dan masih jarang dijumpai masyarakat Indonesia, yaitu sate lilit, yang terbuat dari daging ayam yang dicincang dan dicampur dengan bahan lain seperti parutan kelapa, kemudian dililitkan dalam tusuk sate yang biasanya terbuat dari pelepah kelapa atau bambu. Saat ini, olahan seperti sate lilit ayam yang dihasilkan oleh usaha kecil sudah menjadi salah satu makanan khas Bali yang diakui pemerintah. Hal itu dikarenakan sate lilit ayam ini memiliki cita rasa yang enak dan kualitas produk yang baik. Namun, sate lilit ayam dari usaha kecil ini masih kurang dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini mengakibatkan pemasaran untuk usaha-usaha kecil dari olahan ayam ini belum dapat menembus pasar yang lebih luas lagi. B. Visi misi. Visi menyajikan sate lilit guna meningkatkan nilai jual makanan khas Bali. Misi meningkatkan cita rasa makanan dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Bab 2. Jenis usaha. A. Produk. Pada masing-masing daerah memiliki perbedaan termasuk makanannya. Ciri perbedaan tersebut membuat negara kita semakin kaya lagi. Tidak seperti sate lainnya yang dibuat dengan tusuk sate yang sempit dan tajam, tusuk sate lilit membentuk datar dan lebar. Permukaan yang lebih luas memungkinkan daging cincang untuk melekat. Istilah lilit dalam bahasa Bali dan Indonesia berarti membungkus yang sesuai untuk cara pembuatan sate ini. Yang B. Analisis SWOT. Strengths. Masih jarang adanya sate lilit di kota ini. Bahan utama mudah didapatkan. Opportunity. Memanfaatkan karyawan kantoran sebagai target. Weakness. Bekerja sendiri, belum mempunyai cabang. Threat. Pada musim orang yang sudah bosan dengan daging ayam menyebabkan pemasukan menurun. Bab 3. Produksi dan organisasi. A. Proses produksi. Daging ayam giling halus 600 gram, batang serai 15, kelapa parut 2 sendok makan, santan 3 sendok makan, garam 1 sendok teh, kaldu ayam bubuk secukupnya, bawang merah 5 siung, bawang putih 5 siung, lengkuas 1 ruas, jahe 1 ruas, kunyit 1 ruas, kemiri 2 biji, kencur 1 ruas, merica bubuk setengah sendok teh, cabai merah besar 3 buah. Lalu alat, kompor 1, wadah secukupnya, pisau 1, blender 1, sarung tangan plastik secukupnya. B. Prosedur pengolahan sate lilit ayam. Langkah pertama, haluskan bumbu dengan sedikit air. Siapkan wadah, lalu campur daging ayam dengan bumbu yang sudah halus, kelapa parut, dan garam ke blender. Aduk bahan hingga tercampur rata. Setelah adonan sate lilit diaduk merata, kepal dan lilitkan sate ke batang serai. Ulangi hingga adonan habis. Selanjutnya, panaskan teflon dan beri sedikit minyak, supaya tidak lengket. Panggang sate lilit hingga kecoklatan. Sisihkan. Setelah dipanggang, sate lilit sudah siap disajikan. Namun, kamu bisa memanggang kembali sate lilit dengan bara api agar lebih sedap. Bab 4. Aspek dan keuangan. Pada usaha kami mengasumsikan dalam sekali proses produksi akan memproduksi 300 porsi sate lilit. A. Investasi alat dan mesin. 1 kompor 300.000, wadah 20.000, pisau 20.000, blender 140.000, sarung tangan plastik 5.000. Total Rp485.000. B. Biaya tidak tetap atau variabel. Daging ayam giling halus 50.000, batang serai 37.500, kelapa parut 10.000, santan 9.000, garam 3.000, kaldu ayam bubuk 1.000, bawang merah 20.000, bawang putih 20.000, lengkuas 7.000, jahe 4.000, kunyit 5.000, kemiri 6.000, kencur 20.000, merica bubuk 2.000, cabai merah besar 12.000. Total Rp206.500. C. Biaya tetap. Beban karyawan 2 orang kali 1.100.000 sama dengan 2.200.000. Gas 100.000, sewa 1.500.000, listrik dan air 400.000, biaya lainnya 500.000. Total Rp4.700.000. D. Total biaya. Total biaya sama dengan biaya variabel tambah biaya tetap sama dengan 206.500 tambah Rp4.700.000 sama dengan Rp4.906.500. E. Harga pokok produksi atau HPP. HPP sama dengan total biaya dibagi jumlah produksi sama dengan
Rp4.906.500 dibagi 300 sama dengan Rp16.355. F. Harga jual. Harga jual pada bisnis sate lilit ini dengan melihat HPP-nya yaitu Rp16.355 dan produk pesaing dengan relatif sama menjual harga kisaran Rp30.000 sampai Rp35.000. Maka kami menetapkan harga jual produk sate lilit kami seharga Rp25.000 sampai Rp30.000. G. Penerimaan kotor. Jenis produksi sate lilit, jumlah 300, satuan Rp25.000, total Rp7.500.000. H. Pendapatan bersih atau laba. Pendapatan bersih sama dengan penerimaan kotor dikurangi total biaya, sama dengan Rp7.500.000 dikurang Rp4.906.500 sama dengan Rp2.593.500. Bab 5. Sumber daya manusia. Kami adalah perusahaan muda yang terdiri dari 6 orang teman yang sangat menyukai makanan khas. Kami memutuskan untuk mendirikan usaha sate lilit ini untuk memuaskan pelanggan dengan hidangan unik dan lezat, dengan harga yang cukup terjangkau dengan kualitas rasanya. Struktur perusahaan, pendiri Alvin Adam dan Kesha Hana, tim pemasaran Adinda Sanggarwati dan Thierry Ezra, tim produksi Dava Haris dan Hayatul Kamila. Bab 6. Penutup. Kesimpulan dan saran. Usaha sate lilit ini masih belum terlalu banyak pesaing yang mulai mendirikan usaha ini. Oleh karena itu, kami membuat produk sate lilit ini agar semakin banyak orang yang tahu mengenai makanan khas daerah Bali ini dengan lebih inovatif dan dengan harga yang ramah di kantong. Usaha ini kami jalankan di lingkungan yang strategis masyarakatnya dan karyawan kantor. Sate lilit kami hargai sebesar Rp25.000 yang dimana pesaing memberi harga produk mereka lebih tinggi harganya daripada usaha kami. Demikian proposal usaha ini kami buat dengan sebenar-benarnya dengan maksud dan tujuan di atas. Semoga Bapak Ibu sekalian tertarik dengan usaha yang akan kami dirikan dan mau untuk membantu bekerja sama dengan kami dalam mensukseskan usaha ini. Terima kasih.